Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Iqbal dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini kami akan membahas tentang diare. Diare secara umum menurut pengertian WHO adalah buang air besar yang lebih dari 3 kali per hari dan konsistensinya lebih cair. Gejala dan tanda seseorang terkena diare adalah buang air besarnya itu lebih dari 3 kali dan biasanya lebih cair dia, konsistensinya tidak padat. Pada keadaan tertentu bisa berbusa dan berbau serta berlendir. Gejala yang sering kita temui pada penderita diare adalah perutnya terasa mules, melilit, dan berulang kali buang air besar. Secara umum penyebab diare lebih besar karena virus ya. Virusnya virus rotavirus yang pertama. Yang kedua karena bakteri. Bakterinya secara umum Escherichia coli. Yang ketiga bisa juga karena jamur. Yang keempat ini lebih sering terjadi pada anak-anak ya, intoleransi laktosa ya, atau alergi susu lah lebih mudahnya ya. Yang kelima keracunan makanan. Secara umum seperti itu penyebab diare. Pada keadaan diare, jadi tubuh kita itu sebenarnya merespon ada infeksi virus yang masuk ke tubuh penderita. Respon dari masuknya invasi bakteri atau virus atau apapun yang membuat diare adalah itu sebenarnya reaksi normal dari tubuh untuk mengeluarkan virus-virus itu dari tubuh. Konsekuensi dari mengeluarkan virus-virus dari tubuh itu adalah dengan diare, Mbak. Dengan diare dan mengeluarkannya itu kadang-kadang disertai dengan nyeri yang sangat pada perut. Jadi intinya ingin mengeluarkan virus-virus dan bakteri yang mengancam nyawa. Ngerasa lemas pada pasien-pasien diare, kenapa merasa lemas, pusing? Karena cairannya keluar terus. Cairannya keluar terus, elektrolit-elektrolit dalam tubuh kita keluar terus, dan itu yang menyebabkan jadi pusing ya, jadi lemas, jadi pada keadaan tertentu bisa terjadi shock. Dehidrasi, ya yang paling berat adalah dehidrasi kronis. Komplikasi yang sering terjadi pada keadaan diare adalah dehidrasi berat. Yang pertama dehidrasi berat, yang kedua shock hipovolemik ya, yang ketiga infeksi berat, yang keempat koma. Pada keadaan tertentu kalau tidak tertolong bisa mengakibatkan kematian. Tanda-tanda dan gejala yang harus kita waspadai pada penderita diare yang pertama adalah pasien lemas. Yang pertama pasien lemas, yang kedua sangat kehausan, yang ketiga pusing, yang keempat koma. Bisa sampai koma. Pada keadaan tertentu kalau tidak dilakukan terapi, tidak ada rehidrasi cairan, tidak dilakukan pengobatan yang adekuat, bisa terjadi koma. Upaya pencegahan diare yang pertama adalah pola hidup sehat. Lebih sering cuci tangan pada waktu kita akan makan dan minum, yang pertama. Yang kedua, masaklah air untuk konsumsi kita dengan sampai panas ya, sampai adekuat. Yang ketiga, sering cuci tangan di air yang mengalir. Ya pada makanan-makanan yang kurang bersih atau minuman-minuman yang kurang bersih itu bisa menyebabkan diare. Kalau makanan-makanan pedas itu tidak menyebabkan diare sebenarnya. Biasanya itu ke arah penyakit dispepsia atau MAH. Nah, kalau diare itu lebih ke arah invasi bakteri atau virus. Secara umum rotavirus virusnya. Penanganan diare yang pertama dapat dilakukan di rumah ya. Kalau di rumah tidak memungkinkan bisa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Pertama-tama terapinya adalah rehidrasi cairan. Artinya apa? Banyak minum. Dalam hal ini apa minumannya? Minum air putih yang banyak atau ditambah dengan oralit. Yang kedua, kalau sudah membaik boleh ditambahkan dengan pengobatan lain seperti obat golongan Attapulgite. Jadi obat Attapulgite ini berfungsi untuk menyerap racun dan bakteri sehingga kumannya itu dapat dikeluarkan oleh tubuh melalui buang air besar. Yang ketiga, pada keadaan tertentu bisa diberikan terapi antibiotik. Terapi antibiotik atau antivirus. Tapi biasanya pada diare-diare dengan
invasi virus itu tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik diperlukan hanya dengan keadaan diare yang diakibatkan oleh bakteri. Iya, secara umum kalau kita bicara tentang diare adalah yang penting makanannya steril, tidak terinfeksi bakteri, tidak terinfeksi virus. Yang kedua, makanannya harus segar. Kadang-kadang yang banyak dilakukan di masyarakat kita, masak pagi, dimakan buat malam. Nah itu bisa mengakibatkan diare juga. Secara umum sih tidak ada makanan yang dianjurkan ya. Makanan sih baik-baik aja, insya Allah bagus-bagus saja ya. Jadi tidak ada makanan yang harus ini supaya bisa nyetop diare, enggak juga. Sering cuci tangan ya dengan air mengalir ditambah desinfektan. Terus juga pastikan juga kalau kita makan di pinggir jalan, kita pastikan apakah makanannya bersih atau tempatnya bersih atau tidak. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat, sampai jumpa.